Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya. Silakan kalian bertanya lebih lanjut tentang hal tersebut kepada orang tua kalian. Kemudian isilah bagian berikut ini tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut ini tentang proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kita. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Kalian bisa lihat contoh gambarnya ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan paragraf pada teks yang tadi sudah kita baca. Anak-anak hebat, di sini Bu Guru punya senter. Nah, ketika senter dibuka atau dibongkar, maka akan menjadi seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah baterai sebagai sumber listrik. Kemudian yang nomor 2 itu adalah lampu. Yang ketiga itu adalah lempengan logam. Lempengan logam ini fungsinya sebagai penghantar arus listrik. Kalau di rumah kita itu ya kabelnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah saklar. Saklar fungsinya untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Jika komponen tersebut dirangkaikan, maka akan tampak seperti berikut ini. Jika kepala senternya dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Nah, anak-anak, rangkaian listrik pada senter jika kita gambarkan, maka menjadi seperti ini. Jika saklar dinyalakan atau disambungkan,
maka listrik mengalir dari sumber listrik yang berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian, arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Lempengan logam di sini sebagai penghantar listrik ya. Bisa diganti dengan kabel. Kemudian menuju ke lampu. Oleh karena itu, lampu tersebut bisa menyala. Nah, jika saklarnya dimatikan, berarti arus listriknya itu terputus sehingga lampunya akan padam. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.